Shalom saudara, kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada saat ini. Pada masa-masa perayaan Natal kita bersuka cita oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, sementara kita beribadah bersama-sama, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara juga bisa saling menyapa satu dengan yang lain di dalam kolom chat. Saudara juga bisa mengutarakan topik-topik doa untuk kita doakan bersama-sama. Saudara juga masih bisa belajar Injil Yohanes secara khusus tentang tanda-tanda ajaib untuk menyatakan bahwa Yesus Mesias anak Allah yang hidup di dalam link yang tersedia. Saudara juga boleh menyampaikan di dalam link WhatsApp untuk berkomunikasi dengan kami. Mari kita beribadah dengan sukacita oleh karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Pada hari ini tanggal 27 Desember 2020 kita berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan masih dalam suasana Natal. Kita bersyukur, kami mengucapkan selamat hari Natal kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Biarlah sukacita dan damai sejahtera yang dibawa Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua melingkupi kita walaupun masih dalam keadaan yang melingkupi kita semua dalam masa pandemi ini, tetapi kita tidak akan kekurangan sukacita karena sukacita kita sesungguhnya adalah karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semuanya. Di mana-mana kita masih mendengarkan kidung pujian untuk memuji memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir bagi kita. Kita akan menyanyikan bersama-sama dari pulau dan benua terdengar selalu terus. Bersukacita bersama-sama memuji Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang sudah lahir bagi kita. Mari kita bersama-sama berdiri,
Kita akan memuliakan Tuhan kita yang sudah lahir bagi kita untuk menyelamatkan kita dari hukuman atas dosa-dosa kita. Apapun yang kita alami saat ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita dan Dia sudah menyelamatkan kita semuanya. Mari kita bersukacita bersama-sama menyembah Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Amin, amin. Haleluya. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Bernyanyilah kamu. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Dia, Juru Selamat. Pujilah Dia, Juru Selamat. Sembah dan puji. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan, penebus kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Kau lahir bagi kami Tuhan, memberi keselamatan bagi setiap yang percaya kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya. Inilah sukacita besar bagi kami, karena Juru Selamat kami telah lahir, telah menyelamatkan kami. Ampuni dosa kami. Terima kasih. Haleluya. Betapa kami bersyukur.
biarlah sukacita akan kelahiran-Mu memenuhi hati kami. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, damai sejahtera bagi kami yang berkenan kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah segala umat-Mu memuji menyembah-Mu Tuhan. Bersyukur buat kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami mau bersyukur. Karena sukacita sesungguhnya adalah karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati, sudah lahir, sudah mati, bangkit bagi kami, memberi kemenangan bagi kami, memberi keselamatan bagi kami. Dan kami percaya kelak Engkau akan datang kali yang kedua untuk menjemput kami orang-orang yang percaya kepadamu. Itulah sukacita kami Tuhan, karena kami tidak akan dihukum lagi akan dosa-dosa kami ya Tuhan, karena Engkau sudah menggantikan kami. Itulah yang membuat kami bersukacita ya Tuhan. Bukan karena keadaan kami baik-baik saja, bukan karena kami sehat-sehat saja, bukan karena kami diberkati secara jasmani, bukan karena kami cukup dalam segala sesuatu, tetapi karena Tuhan Yesus memberi pengharapan, memberi keselamatan, memberi kehidupan yang kekal di dalam surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dibuktikan dengan kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Itulah sukacita bagi setiap orang percaya padamu Tuhan. Lai kami memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah lidah bibir kami memuliakan-Mu Tuhan, mengatakan Tuhan baik bagi kami. Engkau Tuhan yang sudah mengampuni kami, dan Engkau bisa menyertai kami oleh karena kami sudah dikuduskan oleh pengorbanan-Mu. Hubungan kami sudah dipulihkan kembali dengan Tuhan, sehingga Tuhan bisa hadir dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan bisa memberkati kami karena tidak ada lagi penghalang antara kami dengan Tuhan, karena semuanya sudah dipulihkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Betapa kami bersyukur, betapa kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita sembah Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Sembah dan puji Dia dengan segenap hati. Sembah dan puji Dia, sembah dan angkat hatimu, suaramu, tanganmu bagi Tuhan Yesus Juru Selamatmu. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji, sembah dan puji Tuhanmu, Tuhanmu. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masih di bulan Desember di tahun 2020. Kita masih dalam suasana Natal dan kita diingatkan kembali dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ketika Kristus menjelma menjadi manusia.
Dalam perayaan-perayaan Natal kita seringkali diingatkan dengan pembacaan firman Tuhan tentang penciptaan, di mana Tuhan menciptakan manusia. Demikian juga kita diingatkan bahwa manusia jatuh di dalam dosa oleh karena manusia melanggar perintah Tuhan. Kita juga diingatkan tentang nubuatan-nubuatan yang disampaikan di dalam Perjanjian Lama. Dari kitab Mika, kita juga belajar dari kitab Yesaya dan beberapa kitab-kitab yang lain yang menjelaskan tentang ciri-ciri dari Mesias anak Allah yang dijanjikan sejak zaman Adam, ketika Adam jatuh di dalam dosa, bahwa keturunan Adam akan menyelamatkan manusia dari dosa. Kita juga membaca firman Tuhan tentang peristiwa-peristiwa dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itulah perayaan Natal. Hari ini saya mau mengajak kita belajar lebih lanjut lagi tentang nubuat para nabi tentang Mesias sungguh tergenapi dalam Yesus. Saya ulangi, nubuat para nabi tentang Mesias sungguh tergenapi dalam Yesus. Mari kita akan membaca Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menyatakan diri di dalam firman Tuhan bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah Mesias yang dijanjikan pada Perjanjian Lama tergenapi dalam Kristus Yesus. Nah, kita dapat mempelajari kebenaran firman Tuhan ketika kita belajar bersama-sama bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah, maka kita akan melihat bagaimana firman Tuhan menjelaskan hal ini. Kita mau belajar bersama-sama tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mempelajari di dalam firman Tuhan, Yesus mengatakan bahwa supaya semua orang yang ada pada zamannya itu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah yang diutus, Yesus adalah yang dijanjikan itu, maka Yesus menyatakan mujizat-mujizatnya. Kita sudah belajar 6 mujizat dari 7 mujizat yang ditulis oleh Yohanes. Sesungguhnya Yohanes telah memberikan daftar bahwa terlalu banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang bisa dicatat, tetapi Yohanes hanya memilih 7 diantaranya. Dan dari 7 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu, sesungguhnya Yohanes sedang mau membuktikan, Yohanes sedang mau menyatakan kebenaran bahwa Yesus itulah Mesias anak Allah. Mari kita mengingat kembali 7 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah mujizat mengubah air menjadi anggur. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Yesus yang mengatasi kualitas. Mujizat yang kedua adalah menyembuhkan anak dari pegawai istana. Yesus menyembuhkan, kira-kira berjarak antara Yesus dengan yang sakit itu 32 km. Itu menunjukkan bahwa Yesus mengatasi jarak. Yang ketiga, kita juga sudah belajar bersama-sama tentang Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda. 38 tahun orang itu telah sakit dan dia selalu ketinggalan, dia selalu kurang cepat untuk masuk ke kolam Bethesda. Itu menunjukkan bahwa Yesus mengatasi waktu. Yang keempat, kita belajar tentang mujizat Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang hanya menggunakan 5 roti dan 2 ikan dan sisa 12 bakul. Itu menunjukkan bahwa Yesus mengatasi kuantitas atau jumlah. Kita juga sudah belajar yang kelima tentang Yesus berjalan di atas air. Itu menunjukkan bahwa Yesus mengatasi hukum alam. Yang keenam, kita sudah belajar tentang Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Itu menunjukkan bahwa Yesus mengatasi nasib buruk atau kemalangan seseorang.
Dan yang terakhir kita sedang mau belajar adalah Yesus membangkitkan Lazarus. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu mengatasi atau Yesus mengalahkan kematian. Dari 7 mujizat yang dicatat, maka kita dapat mengerti bahwa 7 itu adalah 7 keterbatasan manusia, tetapi sekaligus 7 itu adalah bukti bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Bukti yang terakhir yang disampaikan oleh Injil Yohanes itulah yang akan kita pelajari bersama-sama pada saat ini. Yang kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-33 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihat betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Di dalam Injil Yohanes pasal 11 ini ada 9 kali kata percaya. Beberapa di antaranya adalah untuk menjelaskan bagaimana Kristus Yesus menyatakan kuasanya dan kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi percaya. Kita mengingat bahwa Injil Yohanes memiliki 3 kata penting, yaitu tanda atau mujizat atau perbuatan-perbuatan ajaib, kemudian percaya dan hidup. Di dalam penyajiannya Yohanes menjelaskan bahwa untuk percaya kepada Yesus itu sesungguhnya ada tanda-tanda. Bukan hanya tanda-tanda kelahiran, ketika Yesus lahir itu menggenapi nubuatan dari nabi-nabi perjanjian lama, tetapi tanda-tanda perbuatan dari pelayanan Kristus, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu juga menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Dan orang-orang yang percaya, maka orang-orang itu akan memperoleh hidup di dalam namanya. Saya yakin bahwa Yohanes sedemikian rupa dengan sengaja menuliskan tanda terakhir atau mujizat terakhir atau perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus dicatat pada bagian terakhir tentang membangkitkan Lazarus. Kenapa? Karena itu menjadi klimaks dari pernyataan bahwa kematian telah dikalahkan atau kematian itu di bawah kuasa Yesus. Yesus itu mengalahkan kematian. Itu sebabnya dia membangkitkan Lazarus. Jelas
bahwa orang-orang yang percaya kepada dia juga bisa percaya bahwa dia akan memperoleh hidup di dalam namanya. Hidup di dalam namanya artinya bahwa hidup bersama dengan Tuhan, diterima oleh Tuhan sementara masih di muka bumi, dan akan dilanjutkan di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita melihat hari ini, saya mau mengajak kita melihat lebih sungguh di dalam Yohanes pasal yang ke-11 dan mau melihat dari sisi tanggapan orang-orang yang secara langsung ada dan melihat peristiwa yang sedang terjadi saat itu. Kalau kita melihatnya, maka kita bisa mengelompokkan menjadi dua kelompok orang di dalam menanggapi peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah kelompok dari orang-orang yang percaya, dan yang kedua adalah kelompok dari orang-orang yang tetap tidak percaya. Nah, kita belajar dari orang-orang yang percaya. Ada Marta, Maria, dan orang yang banyak, cukup banyak jumlahnya, dan mereka menjadi percaya. Dalam firman Tuhan ayat 45 dikatakan, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Jadi tanda ajaib yang dilakukan itu adalah tanda ajaib yang membuat mereka percaya. Kita ingat, orang-orang itu bahkan sebelumnya mengatakan, apakah Yesus ini tidak sanggup menolong Lazarus supaya Lazarus tidak mati? Padahal Yesus bisa mencelikkan orang yang sudah buta sejak lahir. Tidak sanggupkah dia mencegah kematian bagi Lazarus? Tetapi kemudian sesuatu yang di luar pemikiran mereka, di luar pengertian mereka, bahwa Yesus justru menyembuhkan atau membangkitkan Lazarus. Dan itu terjadi 4 hari setelah Lazarus mati. Kalau kita melihat kenapa ada 4 hari, sesungguhnya menurut para medis, menurut para dokter, bahwa daging manusia itu akan membusuk dalam waktu 72 jam setelah kematian. Artinya 3 hari, dan kalau selebihnya maka sesungguhnya sudah sungguh-sungguh membusuk. Bahkan orang Yahudi meyakini bahwa orang yang sudah meninggal selama 4 hari itu wajahnya sudah tidak bisa dikenali lagi. Tetapi kenyataannya bahwa Yesus membangkitkan Lazarus ketika Lazarus sudah 4 hari dia ada di dalam kubur. Orang-orang yang awalnya tidak percaya kemudian menjadi percaya. Yesus mengatakan bahwa karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Bagian terakhir dari kitab Yohanes dikatakan bahwa kamu percaya karena kamu melihat perbuatan-perbuatan ajaib. Tetapi Yesus lebih lanjut mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara dan saya tidak melihat peristiwa-peristiwa dari 7 mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tapi kita percaya bahwa cerita, bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Bukti-bukti secara ilmiah juga bisa dibuktikan bahwa di tempat-tempat di mana disebutkan nama itu memang ada, dan mujizat itu terjadi. Dan ini yang menceritakan adalah Yohanes, salah satu dari 12 murid Yesus. Dan luar biasa bahwa kita yang walaupun tidak melihat peristiwa itu, tapi kita dapat mempercayainya. Saya mengajak saudara untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukti-bukti sudah dinyatakan. Dari sejak kelahirannya saja pun Yesus sudah memenuhi syarat-syarat atau nubuat-nubuat atau janji-janji yang disampaikan oleh para nabi. Dan kemudian di dalam pelayanannya pun Yesus juga melakukan mujizat untuk menyatakan bahwa dialah Mesias. Di dalam doanya Yesus mengatakan Bapa. Orang Israel begitu marah ketika Yesus mengatakan Allah itu sebagai Bapanya. Di dalam peristiwa mujizat yang lain dikatakan bahwa Bapa masih bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Lalu orang Yahudi begitu marah karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah dengan menyebut Bapa. Itu sebabnya di dalam doa ketika sebelum dia membangkitkan Lazarus, dia mengatakan, Bapa, dengarkan aku. Memang engkau selalu mendengar aku, tetapi supaya semua orang yang di sekelilingku tahu bahwa engkau yang mengutus aku, maka aku mengucapkannya di hadapan mereka. Orang-orang melihat peristiwa itu.
saudara dan saya tidak melihat, tetapi berbahagialah kita orang-orang yang percaya walaupun tidak melihat. Amin. Saya berharap saudara tetap pegang teguh kepercayaan saudara di dalam Kristus Yesus. Yang kedua adalah orang yang tetap tidak percaya. Mereka yang tidak percaya bukan saja tetap tidak percaya, melainkan menghalang-halangi orang lain yang hendak percaya. Kita melihat bahwa ketika Yesus melakukan mujizat, maka banyak orang melihat. Dan ayat 46 dikatakan demikian, tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat, sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Orang Farisi, imam-imam, mahkamah agama tahu bahwa tanda ajaib itu adalah bukti yang tidak mungkin disangkal. Orang-orang akan percaya sebab itu terjadi. Tapi mereka tetap tidak percaya. Bahkan mereka mengatakan, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa ini binasa. Ayat yang ke-53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Ayat 57, sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, alasan mereka untuk tidak percaya bukan karena Yesus tidak melakukan mujizat, bukan karena Yesus itu mereka ragukan bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Allah, tetapi lebih kepada tentang apa yang mereka selama ini usahakan supaya mereka tidak dijajah oleh Roma, supaya tempat ibadah mereka jangan dihancurkan oleh orang Roma, sebab mereka meyakini bahwa mereka harus melawan Roma. Sementara Yesus tidak secara langsung, Yesus tidak menyatakan sebagai pemimpin yang akan melawan kekaisaran Romawi waktu itu, sehingga bagi para orang Farisi, orang seperti ini tidak bisa diikuti sebab tidak akan mengangkat senjata untuk melawan kekaisaran Romawi. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian perlu ingat bahwa peristiwa Yesus disalibkan adalah pada tahun 33 Masehi. Injil Yohanes ditulis sekitar tahun 80 atau 90 Masehi. Dalam kurun waktu itu ada banyak hal terjadi. Dan hal yang mengejutkan, tahun 70, 4 Agustus tahun 70, Jenderal Titus atau Pangeran Titus memimpin pasukan Roma menyerbu Yerusalem, menduduki Yerusalem dan menghancurkan Bait Allah. Jadi apa yang mereka pikir bahwa kalau kita membunuh Yesus maka bangsa kita akan selamat, maka bait suci akan tetap berdiri, tidak akan diserbu oleh orang Roma. Justru kenyataan yang terjadi adalah bait Allah dihancurkan. Jadi tidak benar apa yang menjadi alasan mereka. Yohanes tahu peristiwa itu, di mana bait Allah dihancurkan kala itu.
Para imam telah bersepakat tidak mau membiarkan Yesus tetap hidup. Mereka menghalang-halangi orang lain untuk percaya kepada Yesus. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mungkin saudara adalah orang-orang yang selama ini tidak mendapatkan kesempatan untuk membaca kitab suci dengan benar. Mungkin saudara selama ini seperti terhalang-halangi untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Tapi melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara tidak kebetulan kalau saudara mendengarkan apa yang saya ajarkan kepada saudara. Dimanapun saudara berada pada saat ini, ketahuilah sudah tidak ada lagi yang menghalangi saudara untuk percaya. Sebab firman itu telah disampaikan kepada saudara. Saya mengajak saudara yang sudah percaya kepada Yesus, tetap pegang kepercayaan saudara kepada Yesus, tetap bertumbuh di dalam Kristus. Tapi bagi saudara yang belum percaya kepada Yesus, saya sudah menceritakan, saya sudah memberitahukan kepada saudara bahwa Yesus telah membuktikan sejak kelahirannya dia telah menggenapi nubuatan perjanjian lama para nabi, dan di dalam pelayanannya, di dalam masa hidupnya, bahkan sampai kematian dan kebangkitannya, dia menggenapi semua nubuatan para nabi tentang Yesus, tentang Mesias yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Itu sebabnya saya mau katakan, percayalah kepada Yesus. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Percayalah dan percayakan hidupmu kepada Yesus, dan engkau akan mendapatkan keselamatan di dalam Dia. Ambil waktu yang baik bagi saudara hari ini, sebab ini adalah hari yang tepat untuk saudara menerima Kristus di dalam kehidupanmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Allah kami yang di surga, kami bersyukur oleh anugerah-Mu kami ada hingga saat ini. Kami berterima kasih karena kami dapat percaya. Ada banyak tanda-tanda ajaib, perbuatan-perbuatan heran yang diperbuat Yesus. 7 dari yang disampaikan oleh Yohanes telah membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Kami mau tetap percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Kami mau menyerahkan hidup kami di bawah kekuasaan Yesus anak Allah yang menyelamatkan kami. Kami mengundang Yesus di dalam hati kami, menguasai kehidupan kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, dan memelihara kami, melindungi dan melingkupi kami, sementara kami menjadi pengikut Kristus. Biarlah Roh Kudus akan menolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah mengaruniakan putra-Mu yang tunggal untuk membawa keselamatan bagi setiap kami yang percaya kepadanya. Kami bersyukur, dan sebagai bukti syukur kami memberikan persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu memberkati kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Berkati seluruh usaha pekerjaan kami, berkati juga seluruh keluarga umat Tuhan. Kiranya di masa-masa Natal ini mereka juga bersuka cita karena mereka melihat Tuhan sangat mengasihi dan juga mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kiranya berkat Tuhan berlipat-lipat kali ganda di masa-masa Natal ini Tuhan, sehingga sukacita kami semakin disempurnakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami berikan persembahan kami dengan sukacita dan rela hati. Tuhan memberkatinya, memakainya guna pekabaran Injil keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan kita nyanyikan pujian sukacita. Selamat datang Yesus Tuhanku. Haleluya. Kita nyanyikan pujian sukacita. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia.
bersyukur. Salam salam, salam salam, salam salam. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita ada dalam situasi di mana tidak bisa selalu bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa mendengar firman Tuhan, kita bisa belajar bersama-sama, kita masih tetap bisa saling mendoakan. Kami tetap akan berdoa untuk saudara, supaya Tuhan akan menolong kehidupan saudara, baik di masa-masa Natal ini, bahkan untuk di tahun 2021, Tuhan tetap akan menyertai saudara. Mari kita akan bersama-sama berdoa dan meminta supaya berkat Tuhan turun atas kita sekalian. Haleluya. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat. Engkau memberkati baik hari ini dan selama-lamanya. Engkau juga memberkati di tahun 2021. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Engkau akan terus melingkupi dan melindungi. Engkau akan mengerjakan di dalam kehidupan umat Tuhan untuk mengenal Kristus lebih lagi, mengenal penderitaan dan kebangkitan Kristus. Kami ingin menjalani kehidupan kami di tahun yang akan datang di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Engkau menyertai, Engkau memberi kekuatan, berikan damai sejahtera dan sukacita bagi kami sekalian. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau yang telah menolong kami di dalam ibadah kami saat ini, dan biarlah Engkau dipermuliakan di dalam hidup kami sekalian. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Curahkan berkat-Mu bagi kami sekalian pada saat ini. Saudara, silakan berdiri dan angkatlah tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Natal, dan biarlah damai sukacita Natal menguasai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.